Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini para mahasiswa-mahasiswi? Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aghfir alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, saya ingin mencoba mengingat kembali mata kuliah yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan laporan keuangan syariah. Coba ada yang masih ingat nih bentuk laporan keuangan? Coba satu saja, laporan keuangan itu bentuknya apa? Ayo Mbak Inun coba. Oke, terima kasih ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa laporan keuangan itu bentuknya kemarin itu kalau konvensional ada 5, yaitu neraca, laporan laba rugi, arus kas, terus catatan atas laporan keuangan, ya kan? Yang satunya lagi adalah apa ini? Kita ulangi lagi, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus kemudian laporan arus kas, sama yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Baik, kita sudah mengingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait materi akuntansi murabahah. Nah, jadi untuk mengetahui materi tersebut kita perlu melihat video dari akuntansi murabahah. Oke, mari kita cek, perhatikan ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi akuntansi murabahah. Untuk bahasan pertama, kita akan mengetahui definisi murabahah, jenis murabahah, cakupan akuntansi murabahah, dan akun transaksi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedang harga beli harus diberitahukan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000, di mana bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nah, kita masuk ke jenis murabahah. Jenis murabahah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah tanpa pesanan, yang kedua adalah berdasarkan pesanan. Nah, kalau yang sifatnya berdasarkan pesanan itu ada yang sifatnya mengikat dan ada yang tidak mengikat. Nah, untuk murabahah sendiri cara pembayarannya bisa dalam bentuk tunai maupun secara tangguh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan yang kedua, yaitu kita akan mengetahui apa itu aset murabahah, harga perolehan, diskon, dan uang muka. Aset murabahah itu saat nasabah memperoleh sesuatu dan kemudian diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan harga pokok barang adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh sesuatu aset sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Uang muka murabahah. Nah, kalau uang muka murabahah itu bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini ada dalam fatwa nomor 4. Nah, harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Ayo, masih semangat kan? Ini kita sekarang masuk ke aplikatif atau contoh perhitungan murabahah. Bank Syariah Mitra Mandiri melakukan transaksi jual beli mobil Kijang Innova dengan data spek berikut. Harga barangnya itu adalah 160 juta. Nah, mendapatkan diskon sebelum akad itu adalah 10%, sehingga 10% dikalikan 190 juta jadinya 16 juta. Nah, maka beban yang harus dikeluarkan harga pokok barang tersebut adalah sebesar 144 juta. Nah, tapi ada tambahan biaya lain yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta. Maka harga pokok barang yang saat ini menjadi 150 juta. Dari mana? Dari 144 juta ditambah 6 juta. Nah, sebagai komitmennya, nasabah memberikan uang muka kepada Bank Syariah Mitra Mandiri sebesar 30 juta. Pembayaran dilakukan secara tangguh selama 1 tahun dan Bank Syariah Mitra Mandiri memperhitungkan keuntungan setara dengan 21%. Nah, inilah hasil metode perhitungan dari transaksi murabahah. Nah, gimana? Sudah paham kan? Baik, bagaimana mahasiswa? Apakah masih semangat? Nah, karena salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah, atau capaian dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa mampu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi murabahah. Oleh karena itu, nah salah satu strateginya, maka mahasiswa harus mampu untuk menyelesaikan proyek dari kasus ini. Silahkan dikerjakan. Dan saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Gimana? Sudah paham? Saya ulang lagi ya, saya ingin mereview kembali. Nah, jenis murabahah tadi ada berapa? Jenis murabahah? Dua ya. Jenis murabahah itu ada dua, yaitu apa? Ada yang apa? Tanpa pesanan, ada yang berdasarkan pesanan. Baik, sudah paham ya? Nah, ini karena mata kuliah akuntansi murabahah itu salah satu capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menyusun laporan keuangan atas transaksi murabahah. Jadi untuk mengetahui itu perlu adanya aksi mahasiswa untuk membuat laporan keuangan transaksi murabahah. Jadi untuk menyusun tersebut, Bu Wiwit ingin mencoba membentuk kelompok ya. Kita bagi kelompok, dari setiap kelompok itu akan menyelesaikan dari kasus ini ya, menyelesaikan kasus ini. Kemudian nanti ya apakah mahasiswa itu sudah mengerti dari materi tersebut, itu nanti indikator kecapayannya adalah ketepatan dalam membentuk laporan keuangan tersebut ya. Sudah paham ya? Coba kita bagi kelompok dulu ya. Yo, yang di sini ini yang depan satu kelompok ya. Ini adalah kelompok 2, kelompok ketiga dan kelompok 4. Ayo silakan di sini adalah harga jualnya ya sebesar 145.200.000. Oh, kerjakan semuanya? Oke, supaya Bu Wit mengetahui hasilnya adalah tepat atau tidak, benar atau tidak dalam menyusun laporan keuangan, boleh nih saya coba satu kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Boleh siapa? Angkat tangan dong. Ayo.
Oh, oke, Mbak Ingrid, silakan maju. Oke. Jadi harga perolehannya 120 juta ya Bu. Ya, Kemudian keuntungan yang disepakati atau labanya ya, yakni 25 juta 200. ya. Dari sini menghasilkan harga jual sebesar 145 juta 200. Oke, bagaimana? Benar? Ya, oke, dilepas. Sudah? Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi akuntansi murabahah. Nah, untuk mengulang materi tersebut, ya, saya pengen mereview kembali bahwa akuntansi murabahah itu adalah akad jual beli, ya, di mana harga perolehannya itu ditambah dengan tingkat keuntungan. Dan jenis murabahah itu ada dua, yaitu yang berdasarkan pesanan dan tanpa pesan. Baik, terima kasih para mahasiswa. Kita akhiri perkuliahan ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.